Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Dan kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu membahas tahsin dari basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita akan membahas tidak secara mendetail ya. Kita ulangi lagi. Tidak membahas secara mendetail, cuman kita membahas dari yang sering didengar ya. Yang sering kami dengar orang-orang itu membacanya kurang tepat. Nah, seperti itu. Dan kita mulai yaitu dari ba ya. Ba, bi ya. Bi di sini kalau bisa tidak keluar anginnya ya. Ba bukan seperti baknya orang Jawa. Ba. Tidak demikian tapi lembut. Ba ya. Seperti itu. Jadi hanya sekedar karena dia makhrajnya syafatan ya, yaitu dua mulut ya, dua bibir. Ya cukup ditempelkan ba ya, bukan ba. Jadi maaf ababnya nggak ikut keluar ya, anginnya tidak ikut keluar. Lalu yang kedua sin ya. Sin dia punya sifat namanya rohah, mengalir ya. Jadi kesalahannya orang Indonesia kadang-kadang huruf ba-nya ini menyeret ya. Seperti apa menyeret? Nah, ba ini dia satu harokat ya, satu harokat. Tapi orang Indonesia membacanya dua ya. Bi atau dua ketukan ya. Bi akhirnya apa? Akhirnya sin ini yang harusnya dia mengalir, punya sifat nama rokhawah mengalir, menjadi berkurang sifatnya. Yang harusnya bismi bismi. Jadi gimana? Jadinya seperti ini. Bismi. Sinnya makin terpotong. Nah, itu disebabkan dengan huruf ba ini yang menyeret. Maksudnya yang awalnya harusnya dia satu harokat jadi dua. Makanya ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka pastikan ada dua item yang harus kita amalkan. Yang pertama tegas. Tegas itu kalau harokatnya satu, panjangnya satu ketukan. Kalau dua, dua. Nah, gitu ya. Item yang kedua adalah lembut. Ya. Maksudnya seperti tadi, ba, ya. Bukan ba, gitu ya. Bukan, ya, diucapkan secara lembut. Lalu yang kedua, bismillahi, kita sampai di lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah, dia dibaca tipis. Ya. Dia dibaca tipis atau tarkik ya. Karena didahului huruf berharokat kasroh yaitu mim. Ya. Mim di sini kasroh, maka lisim jalalah di sini dibaca tipis. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Bismillahi tanpa ada tekanan. Nah, kadang orang mungkin karena terbiasa membaca Allah ya. Allah dengan lafaz dengan bacaan yang tarkik atau tebal, keikut di sini yang harusnya tipis dibaca tebal atau minimal ada tekanan. Jadinya bismillahi ya, seperti ada tekanan di situ. Nah, yang benar yang lebih tepat dibaca biasa saja. Bismillahi bismillahi ya. Bismillahi demikian. Tidak takalluf ya, tidak terlalu berlebih-lebihan atau memberatkan. Yang kedua ra berikutnya ra, dia dibaca tebal karena fathah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Barra ya. Demikian. Dia punya sifat takrir ya. Ra punya sifat takrir yang maksimal 3 getaran ya. Maksimal 3 getaran. Nah, ini perlu dilatih memang untuk huruf ra karena tidak itu ya. Ya, untuk lisan Indonesia belum semudah itu, ya. Lalu hak ya. Hak ini kasusnya sama. Ra hak kasusnya sama dengan baksin biasanya. Jadi dia ro-nya nyeret ya. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya kalau dia dibaca satu harokat, langsung pindah ke hak ya. Langsung pindah ke huruf hak. Ya, jadinya bismillahirrahmanirrahim ya. Hirrahma rah
Roh bukan roh, tapi roh langsung ya. Bagaimana kita kalau ngomong ya, kita bukan ngomong aku, tapi aku, demikian, tanpa ada yang nyeret untuk panjang pendeknya. Nirrahmani, ma di sini biasanya ada tanda petik di sini ya, menandakan kalau dia dibaca dua ketukan ya, dua ketukan. Ya, mani, 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 demikian. Ro yang lalu ro berikutnya sama seperti ro yang ini ya, sama, yaitu tebal karena fathah ya. Nirrahim. Lalu hak di sini dibaca tanpa ada transisi ya. Kadang memang ada orang yang belum terbiasa sehingga bacanya nirrah ya, bacanya nirrahim, nirrahim. Itu sebisa mungkin untuk ditinggalkan ya. Ya, dipisah dulu. Nirrah, rahi, 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 rahi. Demikian. Untuk latihannya ya, salah satu wasilah agar memudahkan saja. Kalau memang ada thoriqoh yang lain silahkan. Yang penting bacaannya bisa, yang penting bacaannya bisa benar ya. Adapun yang terakhir ini mat arid sukun ya, yaitu mat ya, ketika di wakaf dibaca 2, 4 atau 6 harokat, boleh, boleh. Cuman terkadang ya ini dia menjadi bindeng karena ada gunahnya. Jadi masuk ke hidung. Sama seperti kemarin yang di ta'awud sudah kita jelaskan, ya, yang membacanya di ya ini, di matnya tidak boleh bindeng karena ya bukan masuk huruf gunnah, tidak keluar dari hidung ya. Jadi membacanya nirrahim, rahim. Nah, mimnya baru. Mim karena dia huruf gunnah keluar lewat hidung ya. Maka dia ketika kita tutup hidung, kita akan berhenti nafas apa namanya? Pengucapan hurufnya. Rahim, him. Ah, demikian. Lalu bagaimana sih biar nggak bindeng caranya? Maka kita membaca Al-Quran sesuai dengan nada kita. Kayak saya ngomong sekarang ya. Saya ngomong sekarang tidak saya buat-buat. Ya, nggak saya buat-buat. Saya kan nggak ngomong aku ya, nggak, intinya nggak saya naikkan lah nada saya sehingga tidak saya buat-buat. Nah, sebagaimana itu kita turunkan ya bacaan Quran kita. Diturunkan menjadi bacaan biasa. Contohnya kalau saya pribadi ya, kalau saya tanpa tanpa didayu-dayukan suaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Itu sekalian contoh bacaannya ya. Sekalian contoh bacaannya seperti itu tadi. Kami ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita apa namanya? Potong-potong ya. Bismillahi, 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 Bismillahirrahmani, Bismillahirrahmani. Kita baca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pertemuan tahsin yang kedua dan kita pembahasan basmalah ini. Semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.